Senang sekali saya Dave Hendrik kembali menyapa penonton setia Brunch with Dave di kanal YouTube Hapas Bazar Indonesia. Buat yang belum like dan juga belum follow, please do follow us on our social supaya teman-teman mendapatkan update terbaru apa saja episode paling baru yang kita hadirkan untuk memenuhi rasa penasaran dan juga keingintahuan teman-teman sekalian. Kali ini Brunch with Dave hadir di Mansu. Tapi I know you've been here before. Tapi Upper Room ini baru buka. Jadi boleh dibilang kita adalah patron pertama yang mencicipi ruangan ini. Sedap. Jadi kalau makan di bawah, terus you wanna hang out, have a few drinks with your friends and laid back a bit, this room is perfect for you. Dan tentunya untuk menyambut tamu yang memang sudah kita incar dan kita simpan sebelum perhelatan akbarnya hadir, kita sudah siapkan menu-menu andalannya Mansu. Yang sudah hadir di meja kita adalah baked satsuma sweet potato, this is so good. Dan ini favorite aku, ham and cheese meal katsu. Saya biasanya makan satu porsi, tapi hari ini untuk yang ganteng saya bersedia membagi. Aryo Bayu! Hey Dave, how are you? Thank you for having me. What a great opening. Oh, aduh maaf ya kita makannya sambil duduk biar Sama-sama. kelihatan Aman. gini. Duduknya di ini bangku Yes. lounge. Yuk kita sambil makan. Langsung ya? Iya. Oke, yuk, jadi this is silahkan. the baked potato. baked potato. Oh. Jadi ini carbs yang sehat ya? Iya. Oke. Iya kan? Can I serve you? Can I? No, Are you sure? please by all Okay, means. okay. Aduh, aku takut baper kalau you serve me or Okay. you watching. Jadi Yes. FFI akan menggelar perhelatan akbar tanggal 20 November. Betul, Dave. Oke. 20 November. Oke, itu adalah ajang tahunan Betul. yang ditunggu dan dinanti. Ya, dari semua teman-teman dan ekosistem perfilman Indonesia. Oke. Yuk dicicipin dulu. Oke. Ini baru silakan aku ambil ini. Nah, And this is the ham ham and cheese. and cheese. This is so nice. Okay. So you're willing to share with me today? Of Okay, good. course. Karena biasanya aku Dave, I'm so sorry, but I think I'm going to serve you. Oh, So if you don't mind. thank you. Do you do this to your wife also? I hope so. Of course I do. Oh, she serves me as well, so it's reciprocal. Oh. Okay. Okay. Let's give it a go, ya? Yes. Kita So coba. this is the ham and cheese. Kamu belum pernah makan sini sebelumnya? Masa sih dekat banget dari rumahmu? Iya, aku di Kemang, tapi belum. Oh. Belum. So this is gonna be the first time too. Ham and cheese? Betul. Aduh, Karena istriku kan juga orang Prancis, jadi I love cheese actually. oh gitu. Ya, I love fromage. Aku suka Roma. banget. I'm not a cheese person. You're not a cheese person? No, tapi untuk hidangan yang dengan flavor rasa berkombinasi gini aku bisa menikmati. Tapi kalau Okay. cheese alone, I cannot. So, can I tell you a funny story? What is that? So my cousin, Wulan Guritno, waktu itu kan pada minta, bawa keju dong dari Prancis. Okay, so I brought them cheese. Blue cheese? A certain type of cheese actually. Aku lupa itu tipenya apa, tapi itu sebenarnya bau banget gitu kan. Justru lebih bau itu kan lebih enak. Konon. Konon katanya begitu. Kalau bagi orang Prancis kan. So aku bawalah itu ke Indonesia dan aku kasih lah ke sepupu-sepupuku, satunya juga Wulan. Terus 3 minggu mereka nggak ngasih kabar gitu. How's the cheese? Thank you for the cheese. Aku udah nyoba. Ternyata setelah 3 minggu aku tanya, hey guys, do you like the cheese? Oh itu kayaknya udah basi deh, kita buang. I'm like, no, that's the point of the cheese. Emang cheese is expired. Astaga. I'm sorry Wulan if I have to tell you this story. Tapi that's what happened. Aku kayak, aduh harusnya dikasih ke aku aja, aku bisa makan. Itu sebabnya makanan-makanan yang kita pesan di Indonesia itu hadir dengan instruksi. Oh iya, udah jelas ya. What to do with it? Iya, Apakah iya. kondisinya memang begini atau tidak? Betul. Jadi it's understandable why some people don't like the cheese. Emang it's a bit pungent ya. Mungkin Betul. agak baunya Betul. gitu ya. This is good. Enak. I love it. Ini ada telur ikan ya, aku lupa namanya apa nih bahasa Jepangnya. Obiko, ya. Apa Obiko, sih? Iya, ya. Obiko. Really good fusion. Aku tuh jarang makan loh sebenarnya. I only eat once a day sometimes. Really? Yeah. Jadi so you only do lunch? I actually only do dinner. Weekdays usually, from Monday to Friday. Oh, kebalik sama aku. I only Oh, ya? do lunch. You only do lunch? You don't do dinner? I don't do dinner. Apparently it's better that way, I think. Ya, Tergantung- kalau aku karena kebutuhan kesehatan aja sih. Jadi kalaupun emang pergi dinner tuh ya seminggu 2-3 kali lah. Oke. Tapi I stay away from carbs. Yes, I heard the same thing. Okay. Kamu kenapa alasannya you only do dinner? I only do dinner because
I have a job ya, Monday to Friday sekarang. Jadi kan jadi jarang workout gitu, sering ke kantor. Jadi aku pikir ya kalau aku nggak makan seharian minimum tidak menambah kalori. Jadi I only eat only at night sebenarnya. Jadi breakfast juga enggak? Breakfast no, I haven't had breakfast in like maybe 5-6 years. Astaga. Ya, udah lama. Aku jarang breakfast. I love breakfast. Oh really? I know it's so good. Yeah. It's so good. Long breakfast gitu. I know. Aduh, best leisure time. I know. Weekend kalau kita lagi ini sih with my family sih kadang-kadang udah dah. Kalau memang harus breakfast with my kids and my wife ya udah kita breakfast juga. Hebat juga ya daya tahan tubuh lo. Kerja seharian berarti hanya mengandalkan asupan energi yang dari malamnya. Yeah. I have a lot of reserves. Jadi biar badan gue makan reserves yang ada aja sih basically. We do too. Oke. Yes. Let's talk about persiapan yang sudah dilakukan untuk tanggal 20 nanti. Oke. Jadi saat ini kan kita masih menjalankan proses penjurian. Dan dari tahap penjurian itu there's basically 4 mechanisms. Pertama ada proses seleksi awal di mana film-film yang masuk dan disubmit kepada FFI itu diseleksi. Nah setelah itu kedua adalah proses di mana teman-teman Akademi Citra, yaitu teman-teman yang udah pernah menang Piala Citra bisa membantu voting film-film yang sudah disubmit juga. Tereduksi menjadi kayak hampir 20-an. Nah setelah itu di fase ketiga ada juga asosiasi, jadi kami melibatkan hampir 16 asosiasi perfilman Indonesia untuk berpartisipasi dan juga mengasih voting mereka. Dan tahap keempat adalah yang sekarang lagi berjalan yaitu di Dewan Juri Akhir. Di mana ada 9 orang-orang yang direkomendasikan juga sama asosiasi film. Dan mereka harus bukan menghakimi ya bahasanya ya, mereka menilai lah film-film yang layaknya pantas untuk mewakilkan ekosistem perfilman tahun ini. So right now that's the preparation dari proses penjurian, and in parallel karena tanggal 20 kan udah tinggal bulan depan dan we have only 3 weeks untuk prepare acara eventnya, Dave. I think you went ya tahun 2003 ya, if I'm not mistaken. Iya. Kita sempat live di TikToknya Hapes Bazar dan kontennya juga masih ada di YouTube. Yeah. It was so fun. I hope you can come and participate again Yeah, and we are helping us planning this year. to. Oh We are yes, planning okay, to. that's good. So on the 20th, jadi malam penganugerahannya juga akan kami adakan tanggal 20 dan itu prosesnya kan cukup substansial gitu, cukup gede karena kan there's so many elements into it, right? So jadi dua proses itu yang kita lagi jalankan in parallel. Oke. Aku dengar tahun ini film yang masuk itu submission-nya ya disebutnya ya? Yeah, submissions. Submissions-nya meningkat sekitar 100-an lebih dari tahun lalu? Ya, cukup signifikan ya. Karena kalau kita lihat lanskap perfilman Indonesia juga kita harus memberikan faktor kepada audience. Jadi karena audiensnya juga seleranya sudah makin tinggi dan mereka demand-nya juga semakin tinggi, automatically kuota film yang diproduksi juga semakin banyak. So it's a balance basically. So bagi kami dan bagi aku pribadi ya selaku seseorang yang berkecimpung di dunia film, I'm so happy that kita punya cerita-cerita dan narasi-narasi yang bisa mewakili Indonesia dalam bentuk film. So one, it's good dalam arti merubah lanskap kebudayaan dan juga merubah lanskap dan terus bertransformasi untuk lanskap teknik film dan juga perekonomian. And so everyone is working right now. So it's a good thing. It's a very positive thing. Jadi kami senang banget lah dari segi kuantitasnya juga ada dan dari segi kualitasnya juga ada gitu. That's like music to our ears ya. Everyone is working right now gitu. Itu Ya. iya kan gitu. Berarti kan Puji syukur ya, iya alhamdulillah. Maksudnya ya teman-teman aku tuh semuanya pada sibuk lagi ngapain, syuting. Novan ini lagi syuting. Terus kita ada scarcity of talents actually. Jadi kayak kekurangan. Jadi rumah-rumah produksi juga kadang-kadang di saat pengen produksi film punya cerita bagus, punya visi bagus, nelfon penulis lagi bikin 2 film lagi, 2 film sebelumnya, terus nyari saudara, oh mereka lagi ada syuting, jadi everyone is occupied with work, which is a very positive thing. Tapi again, karena ada scarcity, kolam talentanya juga belum begitu membesar ya, akhirnya juga harus nunggu-nungguan. Jadi itu sekarang sih yang sedang terjadi di industri perfilman. Pantesan kita kesulitan booking tamu, semuanya lagi pada syuting itu guys. Benar. Everyone's so busy, and it's so good. It's a good indicator bahwa
kalau ngeliat dari aspek ekonomi kreatif dan ngeliat dari aspek kebudayaan bahwa banyak teman-teman yang sibuk untuk terus menyuarakan dan mencerminkan apa yang sedang terjadi di Indonesia lewat film gitu lewat cerita. So it's a very very positive and very optimistic thing as well. Genre-nya juga ada penambahan? Genre, jadi ini agak unik nih. Kadang-kadang kalau rumah produksi di saat kita berinvestasi kepada film, pasti kan kita juga ada unsur returns of investment ya. Dalam arti apa yang kita sudah investasikan harapannya kita pengen balik. Ya. Nah, porsi konsumsi terbesar kalau genre itu memang masih di horror deh. As you know, it's horror everywhere. Tapi benar nggak sih katanya sekarang horornya itu yang ditampilkan bukan yang, aduh istilahnya apa tuh ya, bukan yang jump scare tapi lebih ke post traumatic cerita, bener apa nggak sih? Apa itu? Betul, akhirnya kan narasi yang dibikin aja nggak? No, itu betul karena pasar kan pasti kadang suka lesu. Jadi kan ada koreksi-koreksi. Misalnya udah kebanyakan kita nonton film horor yang jump scare, penonton juga udah kayak ini udah ketebak, udah bosan, udah gitu tahu lagi. struktur ceritanya. Jadi people want something different. Jadi memang menyiasatinya ada beberapa film kemarin juga sudah masuk ke FFI. Itu film yang bergenre horor, tapi isu-isunya itu justru ya lebih ke hal yang relevan sekarang. Entah itu what is it called, mental fatigue apa sih kalau anak-anak Gen Z apa sih gitu? Aku udah tua ya. Oh darling, they have new terms every Exactly, second. all these new jargons, right? I'm like, okay, not mental fatigue, tapi ada kayak all those things, terus isu-isu mengenai fatherless, fatherless ini ya, family, ya, gitu-gitu. Jadi unsur-unsur itu juga dimasukin juga ke film horor gitu, which is quite interesting juga. Jadi which is menciptakan warna baru juga gitu dalam genre horor. Tapi again, kalau tadi pertanyaannya apa sih genre-genre yang paling dikonsumsi, yaitu horor, horor komedi, drama juga. Terus tahun ini kan kita juga lihat kayak Jumbo. Itu Jumbo masuknya di kategori apa tuh? Animasi? Animasi. Dan tahun ini yang unik adalah Jumbo masuk juga ke kategori cerita film panjang. Tapi apa perbedaannya sih cerita film panjang? Oh, jadi, karena ada film pendek, ada film panjang. Kami ada film pendek, film panjang, dokumenter, kritik film dan juga beberapa kategori lainnya. Tapi yang ditunggu-tunggu memang cerita panjang, cerita fiksi panjang. Nah, tahun ini yang menarik adalah Jumbo juga masuk dalam kategori cerita panjang terbaik nantinya. So it's quite interesting to see, gitu. Nanti proses deliberasinya sama Dewan Juri Akhir akan seperti apa, nanti itu akan berlangsung dalam beberapa hari. So, konstelasi perfilman selalu berubah, hitung-hitung zaman. So, it's a good thing. It's a good thing. Oke. Pengen membahas mengenai kenapa orang Indonesia suka sekali film horor gitu. Aku membahas ini sama Iwat di siaran. Terus dari komen yang masuk, karena banyak yang bilang katanya, aku pengen tahu aja, do you agree with this or not? Karena katanya itu adalah escape yang baik gitu dari tantangan kehidupan yang menghimpit gitu. Makanya orang kita, karena kita masih negara berkembang, di mana problem hidupnya tuh masih banyak gitu. Jadi ya, itu menjadi salah satu. I would agree also dari antara beberapa faktor lainnya ya. Kalau kita bicara kan film tidak hanya untuk entertainment belaka saja or escapism, ada juga film-film yang memberikan cerminan ke masyarakat kita, atau film-film yang lebih ideologis, mungkin film-film kemerdekaan atau film-film kolosal gitu. There's so many different themes and subjects. Tapi when we talk about in particular horror, memang itu kayak roller coaster kan. Jadi kita pengen duduk, nggak mau mikir, pengen dihibur, jump scare, bla bla bla, lu ajak teman-teman, and you have fun. And then pas keluar nonton bioskop, you have that thrill, and you still have that dopamine effect. Jadi akhirnya setidaknya selama mungkin lebih kurang 90 ya 1.5 hours, 90 menit itu orang escape. And that's a good thing too, karena itu kan juga salah satu fungsi film ya, untuk kita juga bisa mereduksi stress levelnya orang-orang, kortisolnya juga bisa turun mungkin, and then they go back to life, and harapannya bisa lebih produktif. Jadi ya, in that aspect, that's also one of the factors. Aku setuju. Oke. Yeah. Tahun ini selain horor, yang kalau dari datanya pemantauan FFI gitu ya, selain horor apalagi tuh? Ada drama. Peringkat keduanya yang paling gede. Ada drama komedi, betul. Juga ada beberapa kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan itu drama ya. Drama keluarga. Terus multiple genre. It's a great movie. Sore.
I cannot say, man. Nggak masuknya di kategori apa? Itu nominenya kan udah ada ya. Iya, actually udah masuk nomine ya, jadi bukan rahasia Aku sih. cuma pengen tahu dia kategorinya apa, romance? Itu juga drama ya. Drama. It is a great film juga, by the way. Jadi ini yang kita harapkan terus hadir gitu. FFI kan di sini kita berusaha untuk tetap memberikan rekognisi kepada ekosistem perfilman. Kita juga ingin mempromosikan kita sudah sampai mana sih cara kita bercerita dan our innovative elements in making the film as well. Dan juga we're also trying to create visibility kepada artis-artis kita gitu ya. Artists meaning directors, crew and everything gitu ya. Jadi justru when you say create visibility itu kayak gimana maksudnya? Menciptakan visibilitas itu kayak menciptakan ini biar mereka lebih dapat rekognisi gitu terhadap ini kan karya-karyanya. sebenarnya tak benda ya, intangible aspect ya. Jadi ada dua, ada hal kualitatif sama hal kuantitatif. Kualitatif adalah the idea. We have to create a certain confidence kepada semua ya elemen dalam arti let's say negara gitu ya. Di saat kita nonton sore, kita jadi percaya lagi ya, wow, kita sudah sampai sini ya guys. It inspires you. And then maybe that inspiration got transmitted to you and you want to make your show a bit better. Jadi it elevates everyone's capacity. Yang ini disebut juga capacity building. Jadi dalam pembangunan kapasitas juga ada dua elemen, yaitu ya hal yang kuantitatif. Yes, the numbers statistics is important, tapi hal kualitatifnya, the ideas that is actually stitched within the film. Jadi memang dua hal itu juga yang kita lihat sih. So when you talk about sore, genre, kualitasnya itu harapannya memberikan visibilitas kepada penonton dan semuanya di dalam ekosistem film atau masyarakat bahwa oh ya kita tuh sudah bisa berkompetisi loh. Dan tahun ini juga banyak film-film yang masuk festival-festival luar. Itu juga salah satu hal juga yang kita harus apresiasi. Ada filmnya Reza Rahardian. Oh Reza, by the way, kudos. You know, I think last time we had a conversation. Aku dan Reza sama Dave waktu itu kan juga waktu the last interview. Dia juga akhirnya pindah kursi menjadi duduk di kursi sutradara. So creating this visibility creates confidence. And when you create confidence, you transmit a positive energy. And when you transmit this positive energy, harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Papua, bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Kalimantan, bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Aceh mungkin. Jadi this is what we want to support. Gitu deh. Ini teknis nggak sih? Enggak. Aku menikmati. Filmnya apa ya Reza yang jadi sutradara, Aryo? Ada judulnya Pangku. Baru baru premier juga. Iya, baru premier. Aduh maaf ya Reza. Itu juga masuk nominasi sebenarnya. Pangku itu. Iya. Aku soalnya gini, dengar judulnya horor ya. Gue tuh nggak bisa nonton film horor. Aku nggak bisa nonton film horor. Aku tuh gampang kepikiran, Aryo Bayu. Aku tuh gampang. Gue takut kalau ngomong gini ntar orang pikir gue gampang terhipnotis gitu. Tapi iya, aku lihat tuh mata saya. Gue tuh gampang banget gitu. Jadi gue tuh immersive banget gitu. Jadi kalau aku nonton film berarti keluarga, you have a great level of sensitivity maybe. Memang gitu. Tapi on the other end adalah tiap kalau nonton film horor, gue tuh bisa seminggu gitu gue ketakutannya. Gue boleh jujur sama lo nggak? Lu juga? Gue nggak suka nonton film horor sebenarnya. Masa? So when I watch horror movies, I do this. I close my ears and I go like that. Gue nggak suka dikagetin aja. Iya. Jadi gue gitu, agak menghindari, terutama film horor Indonesia. Karena menurut gue, film horor Indonesia itu terserah deh ya Hollywood mau bikin apa. Film horor Indonesia buat gue paling takut. Oke, ini menyangkut kenapa horor juga paling laku. Kan itu horor kita kan folklore kita kan juga dekat dengan kita ya. Kita kan juga mungkin bisa dikatakan negara yang superstitious gitu kan. Jadi ya mungkin kita lebih percaya kan, wah nih abis ini gue nonton, gue pulang ke rumah apa gue akan ngeliat tadi hantu yang gue lihat di film atau apa, I don't know. Jadi mungkin itu juga the reason why. Itu kayaknya terakhir kali gue nonton film horor, gue nggak sikat gigi bungkuk di wastafel seminggu, tau nggak lo? Gue duduk, saking gue nggak mau, udah begini terus kan kepikiran. Lu nggak mau lihat kaca? Astaga, pas gue nengok, gitu, no. Jadi gue duduk di kaca ada muka gue, lu takut gak? Oke, kita akan break, we'll be back. Let's enjoy the dishes first. Jadi ini 48. Oke. 48 jam dimasak. Dry age? Dimasak untuk bisa ini. Dry age itu nggak dimasak, Dave. Di dry age. Di angin-angin. Di angin-angin, oke. Wagyu Karubi. Wow, oke. You know what? Have to try. Okay, you know what? This is actually one of my favorites. I love steaks. Kita tahu kok. Kita dapat insight. Oh wow, oke. Sama barbecue octopus. Oke.
Oke, Dave, can I also give you some? sure. Satu potong aja. Satu potong aja. Oke. Thank you. You're welcome. Nah, aku agak masih terngiang-ngiang tadi omongannya Aryo yang bilang ternyata Indonesia itu masih kekurangan aktor dan aktris dan juga para pekerja film lainnya. Padahal kita selama ini berpikir ya tiap kali kita scroll sosial media, oh aktor baru, oh aktris baru, ini kayak banyak banget, tapi ternyata masih kurang. Jadi kan sebenarnya size, aku sorry ya menyebutnya kayak market size gitu ya. Yeah. Kan ini pasarnya lagi kecepatannya lebih cepat daripada kapasitas talentanya. Jadi maybe 2 years ago we saw that, apalagi pas masuknya OTT, terus masuknya VODs, jadi semua yang digital platforms sudah masuk, mereka butuh konten. Jadi akhirnya pada bikin seradak seruduk lah ya. Oke, yang penting kita bikin. Nah, itu marketnya sudah meluas, tapi ya our talent pool belum sufficient enough gitu. So itu dari kami melihatnya ada indikator itu juga sih basically. Yeah. So I'm hoping in the future, kan kami juga sering korespondensi dengan Kementerian Kebudayaan dan FFV juga masih di naungan Kementerian Kebudayaan bahwa untuk pembangunan kapasitas itu memerlukan infrastruktur yang memadai gitu ya. We need more sekolah film, sekolah keaktoran, dan juga banyak anak-anak muda kan juga mencari gitu. Jadi tempat nanya ke aku gitu ya, Mas gimana sih tempatnya kalau aku mau jadi aktor? Oh, aku referensinya kemana ya? Apakah masih IKJ kah yang masih mumpuni atau ada kelas-kelas lainnya? Nah di sini masih vocational aja. So I'm hoping in the future ada infrastruktur sekolah seni gitu ya yang lebih bisa memproduksi talenta-talentanya untuk juga mengimbangi demand-nya pasar gitu. Jadi I'm hoping in the future itu akan ke sana sih. But yes, there is a scarcity in the talent pool. Oke. Ini datang dari organisasinya gitu ya, karena kamu sekarang menjabat sebagai ketua dan juga aktor yang punya pengalaman. Kamu udah berapa lama berkarir di industri perfilman, Aryo Bayu? Aduh, Mas Dave, aku udah hampir 20 tahun, Mas Dave. 20 tahun? Iya, Oke, kita kan berarti ketemu juga zaman dulu tuh. Iya, Bangsal 13. Kok tahu sih? That's the first time I interview you. Are you kidding me? Yes, That was radio. my first movie. I know, Radio Indika waktu itu. Dan itu adalah waktu ombak kedua film juga lagi mulai. Jadi aku tuh paling junior waktu itu sama teman-temanku tuh. Jadi saudara-saudara yang udah jadi tuh kayak ya ada director, DOP, film keduanya Luna waktu itu, Endita also, film pertamanya Endita. So yeah, wow, I was 22 years old I think. And you were 21, right? You're 1 year under me, if I'm not mistaken, right? 12, darling. Wow. Lupakan gue mau nanya apa. Ya, ini. Untuk anak muda di luar sana yang menyaksikan Branch with Dave, yang juga kayaknya punya panggilan gitu ya, untuk berkarir dan berkarya. Apa sih yang mereka harus persiapkan? Itu satu. Wow. You need to have a very strong mindset. Ini industri film ya, adalah industri yang akan terus menekan your self-esteem. Ya akan terus mengatakan bahwa lo itu not good enough, you're not pretty enough, you're not handsome enough, you're not enough. Jadi pertama for me, what I did was aku fokus kepada myself and the craftsmanship. Jadi in order for me to be good, I need to have the instruments. Jadi ya aku belajar terus, ya aku main teater terus, aku belajar untuk menambahkan kapasitasku pribadi. Dan setelah itu ya baru aku coba tes apakah aku capable nggak nih di accept di industri gitu. Jadi for me the biggest thing is to have a strong mindset and have the capacity to be good, karena you have to be good. Karena ini industri yang penuh dengan kompetisi, Mas Dave. Ya kan tiba-tiba there's gonna be a younger person, there's gonna be a more beautiful person, there's gonna be someone that is new gitu. So but for me yang evergreen, yang long lasting adalah your craft and the art. So I focus on the art aspects of things gitu. Kalau aku di situ. Jadi kalau aku di situ sih. Ya. Good point. And you personally, how do you enhance your craftsmanship and skill? Kalau kita boleh nyontek. Jadi kan kalau kita bicara metodologi keaktoran itu memang ada ilmunya gitu. Dulu kan aku waktu umur 17 tahun kan aku mendapatkan beasiswa ke Inggris untuk teater.
Nah dari situlah aku belajar the basics of theater. Jadi aku dulu belajarnya Shakespeare. Jadi ya aku harus belajar literasi, aku harus belajar antropologi, aku harus belajar sosiologi, aku harus belajar politik, geopolitik. Bayangin sekolah aktor kok belajarnya hal-hal seperti itu kan? Orang bertanya, why do you do that? So at the end of the day, tesisnya adalah kalau kamu pengen menjadi seniman atau khususnya seorang aktor atau aktris, you have to understand humanities. Apapun yang menyangkut tentang kemanusiaan kita harus pahami. Nah fundamental itu kan juga bisa belajar sehari-hari ya, lewat kita observasi, lewat kita juga ya make small notes. Tapi pakemku itu bahwa as an actor aku harus bisa mendekonstruksi apa yang mengkonstitusikan manusia. Intinya itu. Jadi that's why I read anthropological books, I read sastra, I read a lot of geopolitical books juga, I read about politics, I read about ideological books. Jadi apapun lah yang mengkonstitusikan kita sebagai manusia di era ini gitu, aku harus pahami. So I'm sorry if it's a bit complex ya. No. We love it. Tapi that's what I try to do at least gitu. Jadi that's my way of competing with myself. I don't. Kan sebenarnya kondisi perfilman kita tuh beda ya sama di luar. Aku sering dengarnya begitu. Dalam arti kalau aktor dan aktris di luar kan sebetulnya all they need to do adalah mungkin bisa fokus kepada diri mereka and their skill and craftsmanship and yada yada yada. They have agents and people working for them. Ya kan? Kalau katanya di sini tuh kita tetap harus mandiri juga gitu dalam promoting ourselves. Nah, aku pengen dari kacamata kamu membawa kita ke dalam. Dulu aku tuh tidak percaya dengan ada namanya manajer. Aku tidak percaya dengan publicity karena aku tuh agak sedikit idealis ya. Orang ya sebagai aktor ya you admire my work gitu. Jadi di luar itu nobody needs to know my private life. Dan aku sebenarnya orangnya private sebenarnya. Instagram aja temanku ya bikinin, Twitter itu temanku ya bikinin. Oh kalau gitu unfollow aja ngapain? Nggak apa-apa, unfollow ini please don't unfollow me. Nah tapi it's true karena aku merasa bahwa my work is what you see on screen, and the man behind is irrelevant sebenarnya. Aku dulu punya postur seperti itu tuh when I was younger. Tapi ya again, when you talk about industry, kita ada kapital, ada investasi, ada pasar, ada konsumsi, ada metrik-metrik baru yang kita juga harus pahami sebagai aktor. How do I define myself within the navigation of competing, let's say, with others? Jadi ya mau nggak mau aku harus juga adaptasi. Aku masih belum begitu ini sih dengan personal brand. I don't know what that means karena I can brand myself. If I want to be a sports guy, I just make 10 shows about sports and suddenly I'm a sports guy. I'm a sports guy. Ya, jadi I like to dig deeper aja gitu. So tapi ya kalau di luar again like you said, there is a manager, there is a publicist, there is a apa lagi ya? Kayaknya ada 4 aku lupa, a lawyer sama ada satu lagi aku juga lupa itu. Jadi di sini mungkin belum begitu ya, karena the industry is not as globalized as let's say France, Europe, Amerika ataupun Korea. Tapi we're slowly getting there. Nah mungkin ke depan we need all those infrastruktur juga ya, gitu. Jadi tapi harus independen itu benar. Iya kan. Jadi pesannya untuk sebagai aktor di Indonesia itu seniman-senimannya harus mau dan mampu memasarkan diri mereka dengan baik lah ya. Untuk yang merasa mereka harus. Karena aku masih di dalam post camp yang nggak terlalu harus memasarkan juga. Gitu. Kalau aku pribadi, tapi ada teman-teman yang juga berbeda dan it's all fair and good, gitu. And they have their own adaptive ways gitu ya. Jadi ya kalau aku lebih ke situ perspektifku. Tapi gimana tuh ya? Iya. Good point. Bicara sedikit mengenai tadi kan Aryo bilang seneng deh kondisi perfilman sekarang di Indonesia banyak yang mulai menyuarakan apa yang jadi keresahan masyarakat melalui karya-karyanya gitu. Kalau kita melihat di 2025, apa kira-kira gebrakan yang kamu rasa paling asik banget nih, bisa pesan ini bisa disuarakan melalui film, keren nih orang-orang kita. Jujur, kalau aku kembali lagi kepada narasi. Narasi itu menciptakan ide, dan ide akan mencerminkan siapa kita. Nah, jadi narasi-narasi bangsa Indonesia ini udah semakin subur, gitu. Jadi teman-teman sinias-sinias ini adalah portal
di mana mereka punya kemampuan untuk menuliskan cerminan masyarakat dan akhirnya mereka syutingkan ke dalam sebuah film dan mereka amplifikasi lewat film mereka dan itu menciptakan dialog dan mungkin tadi Dave bilang cerita sore itu juga secara penonton audiensship-nya 3 million audience. It created such a FOMO. Everyone loved the movie, ya kan? Jadi akhirnya juga mereka ngobrol kan, itu maksudnya apa sih? Ini ceritanya apa sih? And membedah. Oh. Membedah. Itu ada diafragmanya ya. Jadi, tapi itu akhirnya what it does is it creates a diskursus kan. Akhirnya terjadi dialog dan itu kan juga mengorek ide kita. Gue bener nggak ya? Gue salah nggak ya? Dan and I think it's again kita ke arah sana and that's the beauty of it dan aku selalu akan mendorong itu karena narasi itu penting bagi sebuah bangsa. Kalau kita narasinya adalah oh Indonesia itu pemalas, itu kan narasi. Narasi masuk terincepsi ke dalam benak kita dan kita akhirnya percaya. So we need to change the narration. Kita siapa? No, we are actually people yang waktu itu misalnya dikolonisasi 360 tahun oleh sebuah negara tapi kita mampu untuk berdaya dan mampu untuk mendapatkan independensi. That's the narasi. Kita bikin film yuk, kita sebarin ke semua bioskop. Pasti tonton sama anak muda, bangkit lagi semangatnya. So it cascades from that. So that's where we are. Gitu sih. Jadi sorry banget kalau aku orangnya teknis tapi enggak. Tapi mungkin in lame terms mungkin itu juga yang diobrolin sama aku sama teman-teman aku gitu ya. Paling sebel gitu dengan mungkin itu juga salah satu contoh narasi. Orang Indonesia itu nggak bisa dikasih cerita yang susah nek, yang gampang-gampang aja gitu. Oke, aku bisa bantah itu. Iya kan? Aku bisa bantah itu. Kenapa? Di saat misalnya film luar negeri deh. Christopher Nolan kemarin bikin film apa tuh mengenai Oppenheimer. Orang nonton, orang Indonesia mengerti dan paham. Karena cara berkomunikasinya Oppenheimer itu tepat. Nah memang you need to have a certain craftsmanship, tadi mungkin katanya itu ya, to be able to communicate to your audience. Karena kalau kita bicara semiotika, simbolisme, kita tuh punya secara alami juga bakat-bakat itu sebenarnya. So aku tidak setuju kalau intelijensi masyarakat kita selalu direduksi seakan-akan kita nggak paham. No, I disagree. Karena at the end of the day, Dave, I can never know what you're thinking. But I can always understand how you are feeling. Itu aja sudah terjadi interkonektivitas. So if you're coming here in the morning and you're feeling sad, I will say, hey, are you okay today? Would you like a bit of steak or whatever? Or would you like some cheese? But I can connect. And that human connectivity is so integral and so important within our society. Apalagi kita negara majemuk dengan budaya yang berbeda-beda. Nah kita harus ada binding narasi, ada narasi yang kita semua sepakat nih secara kolektif. Gitu sih. I'm not trying to be difficult, tapi that's how I see it. That's so it's important. Dan aku agak nggak setuju, banyak banget juga waktu itu in my career, produser bilang, ini belum nyampe. No, please don't reduce our capacity. Gitu. Berarti sebetulnya dari kalimat kamu tadi adalah don't hit it dari cara pikir, tapi rasa pintu masuknya. Basically yes, karena film kan juga sebagian dari perasaan juga ya. Karena kan seorang aktor juga harus bisa memberikan perasaan yang karakternya sedang rasakan gitu kan. And itu akhirnya lebih gampang karena orang itu manusia rata-rata lebih gampang diberikan cerita daripada diberikan angka. Kalau kita bicara statistik, statistik, gimana? Korelasi ini sama GDP berapa? Ini it's a bit complicated for some. Tapi kalau kita ngomong cerita, dulu kakek kamu itu orangnya itu ini banget loh, jempolan banget dia tuh orang yang berintegritas. Terus nenekku bilang gitu, aku jadi kayak, oh iya ya, aku pengen kakek gue. Tapi dia nggak bilang, kakekmu dulu nomor ini, sekian ini, yang ini, not with numbers, but with the story. So, I think for me, fundamentally speaking, story itu bisa menciptakan perubahan yang juga berdampak gitu. So, that's where I see it. Kembali lagi with the question of the intelligence of our masyarakat. Gila, kita emotional intelligence-nya juga tinggi, our intellectual intelligence juga tinggi, our spiritual intelligence juga tinggi. When we focus on those aspects, gitu. Agree. Kalau dari para pelaku film, yang mana yang angkanya paling sedikit dan kita paling banyak butuh? Aktor kah? Sutradara pelaku filmnya? Penulis kah? Kalau aku merasa mungkin penulis. Penulis? Iya. Penulis itu kita masih kekurangan, yang aku lihat. Aktor mungkin sudah lumayan, sudah oke. Directors juga sudah mulai banyak. Tapi writers, because essentially kerangka film pertama kan kalau kita bicara developmentnya kan everything comes from the script and the story. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara aspek itu ya memang I think for me kita kekurangannya di penulisan.
Mungkin Mas Dave mau investasi di sekolah penulisan, mungkin boleh. Nanti Yayasan Dave. Ya, you can make that as well. Aku doain loh kalau misalnya itu juga keren juga loh. Iya, ini ya, menurut kamu mungkin nggak sih karena zaman sekarang kan kayaknya semuanya pengen serba cepat. Yeah, it's Sementara writing is a very long process. Oh my God, you know, it can take you up think to so? a year. Yeah, writing can get up to 6 months to a year. Dan itu baru developmentnya saja ya. Belum lagi nanti ada revisi-revisi lainnya. Biasanya kadang-kadang, depending on how good you are, tapi bisa sampai 3, kadang-kadang bisa sampai 10 revisions. So it's a long process. Gitu. Film memang it's a long process sih kalau kita bicara yang disebut nilai rantai ya, value chain-nya dari development sampai akhirnya bisa sampai ke bioskop gitu. Itu it take 2 years. Kalau aku bisa ngomong zaman dulu aku ke Gadis Kretek aja itu kan 3 years. Oh ya? Ya, itu juga proses writing-nya itu 8 bulan. Kita sama sutradara, kita sama juga writers and actors. Kita rubah-rubah, kita koreksi, kita improvisasi dan kita perbarui gitu ya. So yeah, it takes a long time. Takes a long time. Oh, waktu mengerjakan Gadis Kretek, did you know that it's going to hit the perfect spot in the market? No. Really? Every project is an anomaly. Really? Every project is an anomaly. Oh. Dan itu nggak bisa diduga. Dan kita nggak tahu flavor saat itu apa kan. Jadi luck also plays a role, gitu. Tapi dari kami yang pekerja di balik project itu, kami punya passion yang sama semuanya. Jadi we just have to make it good, and to make it good is you have to introspect. I need to be good, because I need to be good. I need to support my co-partners. I need to support my directors. I need to support my camera team. I need to support our every team, gitu. So again, we were passionate people. That's all we can give to that project. Mau nanti dilempar ke masyarakat diterima atau tidak, we don't know. Jadi, ya. Pernah nggak ada satu project yang ya pasti kan you give 100% every time you committed to a project. Rasanya kayaknya keren nih, semuanya cakep gitu. Tapi apresiasinya tidak sebaik. Sedih banget deh. Tidak sebaik yang diharapkan gitu. Ada nggak perlu disebutin apa gitu. Tapi boleh sambil ngunyah nggak? Boleh. Oke, kita break dulu kalau begitu ya. Asupan protein dibutuhkan untuk pertanyaan sensitif ini. We'll be back. Pak Ketua, siap. Ini yang Mas lagi Dave. rame di sosial media, katanya mewakili pertanyaan teman-teman penggemar film Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, kok setelah melihat nominasi tahun ini, jumlah tiap kategorinya tuh nggak sama, katanya ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4 bahkan, ada yang cuma 3 gitu. 3 in 1 kali ya. Kenapa sih begitu? Ini memang yang juga direkomendasikan sama asosiasi-asosiasi. Kita berpikir bahwa proses penjurian itu memang melelahkan dan melibatkan banyak sekali orang. Dari Akademi Citra aja udah hampir ada 100 orang lebih. Gitu. Terus dari asosiasi itu bersama asosiasinya ada 12 sampai 16 asosiasi yang ikut berpartisipasi dan di dalamnya itu juga banyak. Jadi kita itu bisa disebut apa ya? Kastodian. Jadi kami itu hanya menopang dari stakeholders, dari pemangku yang memangku kepentingan ini gitu. Yeah. Dan dari result yang kami dapat, itulah yang keluar. Jadi memang ini bagian dari objektivitas, bagian dari independensi para juri dan para juga voters, dan juga akuntabilitas dan transparansi dari mereka. Jadi kami benar-benar ingin mengedepankan fairness, equitable gitu ya, karena itu penting bagi FFI, di mana yang nanti layak mendapatkan yang masuk ke nominasi atau yang mendapatkan nanti piala citranya gitu, itu memang dialah yang terbaik gitu. So kita melibatkan semua ekosistem sebenarnya, Dave. So that was the results that came into us gitu. Jadi memang kita tidak punya prerogatif atau kita tidak punya otoritas untuk merubah apapun kami di Komite FFI. So kita justru melibatkan semua asosiasi yang ada dengan proses yang ada gitu sih. Berarti it is what it is, guys. It is what it is. Ya. Gitu. Dan pastinya juga ini mungkin catatan dari Komite Penjurian saya dan teman-teman buat tahun depan. Memang
ini is a constant growing thing. Jadi memang nanti ada review dan ada monitoring juga ya buat tahun depan yang harapannya juga lebih akurat lagi mungkin atau lebih ketat lagi mungkin. Nah, ini yang kita we review this constantly. We review this constantly buat juga catatan tahun depan sih. Boleh nggak sih sebenarnya nanyanya gini, kategori apa yang paling menantang? Semuanya. Karena proses deliberasi dari para juri itu menarik deh. Menarik karena mereka kan pakar-pakar ya. Pakar-pakar nanti juga juri itu juri-juri juga terdiri dari ada sineas, orang-orang film, aktor, aktris, direktur, produser, ada juga budayawan, ada juga dari jurnalis. Jadi orang-orang yang emang jago mendiduksi lah istilahnya, membongkar semuanya sampai DNA dan dasarnya, baru kita nilai. Jadi menantang sekali dan ini yang memang diskursus yang harus terjadi sih, in order for us to get in order for us to get the best out of the nomination yang ada gitu. Okay. So semuanya menantang. Dan melelahkan sih kadang-kadang sampai pagi. Oh tuh ya, jadi before you leave any bad comments, kerja keras that they work into it, they put into it. Ya, tapi juga ini mungkin dari catatan tahun lalu juga ya, kan aku juga baru tahun lalu dikukuhkan sebagai ketua umum ya oleh Kementerian Kebudayaan di tahun 2004. Memang catatannya itu what goes on behind the screens itu juga emang nobody knows. Iya. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa terbuka, guys kita telah ngerjain ini, KPI kita gini dan lain sebagainya. Tapi juga kembali lagi selera itu kan yang menentukan teman-teman juga. Nah itu juga menjadi variable. And emang kalau aku lihat pribadi ya dulu aku juga waktu di luar FFV aku bilang, kok ini sih, kok itu sih. Aku pribadi juga begitu. Terus pas ke dalam aku jadi kayak, I understand why. And emang ini apa ya? It's a growing thing. Meaning aku berharap semakin industrinya growing, FFV juga akan ikut mekar gitu. Jadi it's a challenge and misalnya it's not perfect and there's always going to be criticism. But our main objective is to constantly grow aja, dan itu sih yang kita telah lakukan juga tahun ini. Your most, nggak boleh bilang favorite ya, paling membanggakan lah work so far In FFE? Film. Me personally? As an actor. Oh, every one of them. Bahkan tadi pertanyaan yang ini, what movie that you don't like ya? Gue coba, I'm trying to tapi spin it on lebih the halus other. banget tuh. Aduh, for worst or for best ya. Jadi aku tipe yang bisa mampu belajar dari semuanya. Jadi aku pernah juga ada film-film yang ya tidak memuaskan mungkin, atau yang aku udah kerja keras tapi mungkin the numbers didn't show up gitu, dalam arti nggak laku gitu. I've been all through that, you know. I've done 30 or so films over the course of 20 years. Aku juga pernah kerja sama Hollywood waktu itu, kerja sama Southeast Asia dan waktu itu sama Jepang. Ya ada sih yang mungkin apa ya, nggak memuaskan atau tidak memuaskan gitu. Tapi I don't have a favorite. Everything is a process of learning for me. Benar. Jadi every story it gives me some sort of impact lah. Gitu. Fair enough. Yeah. Membawa kita ke dalam sedikit ya. Sebetulnya aktor-aktor itu tuh kalau boleh dijawab, aktor-aktor itu tuh do you guys get paid more money dengan bertambahnya jumlah penonton, atau yang nonton banyak, yang nggak nonton banyak sebenarnya bayarannya sama aja? Itu berbeda dengan setiap aktor pastinya ya. Oh, beda-beda. Jadi nggak ada patokan dan jelas. Dan itu PH dan terhadap aktornya gitu ya. So mungkin ada PH-PH yang mengasih, istilahnya kan ada yang ngasih back end atau ngasih royalty atau ada disebut tuh water flow-nya. Jadi misalnya kalau ada penonton sekian kita bisa dapat bonus. Itu juga ada juga yang dibayar bulk, dalam arti ya udah ini sekian dibayar di awal, tapi ya filmnya mau laku atau nggak laku ya itu konsekuensi rumah produksi gitu. Jadi there's two different things, tapi it depends on where you are, it depends on the deal aja sih. Kalau aku emang jadi aktor dibayar ya? Aku selama ini kayaknya gratis. Forced labor, pro bono. Forced labor. True or not? Benarkah? Belum. False. Itu gosip dan tolong Dave jangan diamplifikasi. Justru yang kayak gitu-gitu bakalan diamplifikasi. True or not, ada nama-nama aktor yang
ini jaminan box office, ini jaminan narik penonton. You know what? No. Oke. Makanya aku sebut di awal, industri film itu, atau industrinya saat ini masih anomali. Kita merasa bahwa, oh kayaknya ini this is a perfect formula nih. Aktornya A, direkturnya B, penulisnya C, DOP-nya D, dan semua komposisinya. In this particular film, it works. The same composition in the different film, it may not work. So nggak ada jaminan. Oke. Nggak ada jaminan. Makanya it's an anomaly. Iya betul. Misalnya juga kalau aku boleh cerita sedikit, Ya. 6 bulan pertama tahun ini, movies were amazing. Penontonnya itu tinggi sekali. 6 bulan, ini kuartal ketiga dan keempat, turun semuanya. Iya, aku lihat di sosial media. So it's true. It's true, so we don't know. Oke. Jadi ya pada teman-temanku nih PH-PH juga pada, aduh gimana ya bro? Ya, di situ sih. So it's hard to maintain audience-ship. Ini juga susah mendekodenya apa gitu. Belum mampu. Cost paling gede dalam memproduksi film bisa nggak sih ditanya bagian mananya sih? Pak Ketua, apakah iya apanya? Aktor kali ya. HODs, tapi HODs. Jadi misalnya head of departments juga ya, yang mungkin directors are expensive, actors are expensive, everyone sih, DOPs are expensive, and timnya juga, artistik juga, everything is expensive. Film itu adalah satu karya seni yang paling mahal. Oke. If I were to become a painter, and let's say hypothetically speaking, I'm a good painter, I'll just buy the cheapest canvas, and then maybe cat gitu ya. I can paint my ideas, I can paint whatever I want to paint. I probably can sell it for 10 juta, or 1 juta, or even 1 miliar. Tapi cost of goods sold-nya, cost of production-nya, paling nggak nyampe 5 juta. It's very elusive. Yes. But in film, Terukur semua. Terukur semua. Jadi misalnya rata-rata aja, misalnya produksi sama promosi ya 10 miliaran, 12 miliaran itu yang paling udah umum. Jadi can you imagine, it's very expensive. It's very expensive to produce a film. Oke. Ya. Dan pembiayaan film itu dapatnya dari mana sih? Kalau kita, where do you guys get the money to? Access to capitalnya, itu. Apakah emang purely dari jumlah penonton aja gitu? Ini untuk membuka mata nih supaya lo nggak males-males kalau nonton film di bioskop gitu? Hasil pendapatannya, kalau pertama pasti akses kepada kapital ya, akses kepada uang gitu. Itu juga biasanya ada beberapa hal, ada beberapa instrumen, bisa ke film fund, bisa juga ke orang tua, teman kerabat. Bisa juga rumah produksi, yes, tergantung. Bisa juga rumah produksi memang punya bisnis memang di situ, jadi kita ada likuiditas untuk memang kita investasi. Itu kembali lagi untuk kapitalnya, investmentnya. Nah, terus recoupment-nya, itu ada 4 window kami sebut. Jadi ada di bioskop, exhibition itu pertama, itu jadi jumlah penonton menentukan. Kedua, kita jual lagi ke OTT atau VODs. Ketiga, itu bisa ke FTA, free to air, jadi bisa ke channel-channel TV. Keempat baru mungkin international distribution. Jadi kita juga menjualnya lah ke luar negeri atau apa. Tapi paling besar memang yang kita bisa dapat itu dari nomor 1, window pertama. Jadi ya dari film, dan itu share-nya kan juga hampir setengah ya sama bioskop juga gitu. Jadi that's the biggest bet. So you want to win here. If you win here, you win here, here, here. Oke, yang lain domino effect. Yang lainnya domino effect. Oke. Terakhir sebelum kita menikmati dessert, tantangan menurut Aryo Bayu, tantangan terbesar saat ini untuk industri perfilman Indonesia tuh apa sih gitu? Kan tadi kita tahu di depan kan kita ngobrol, semua lagi pada sibuk syuting, produksinya banyak, tapi sayangnya kita kekurangan gitu. Kita kurang penulis, kurang aktor, kurang aktris, tantangan aktor, aktris gitu. Sementara sekarang ceritanya makin bagus-bagus, orang makin terbuka pemikirannya, orang kita tuh juga nggak melulu senengnya yang gampang-gampang aja gitu kan. Itu udah we tick all the boxes. Apa sih tantangan secara besarnya? Kan banyak yang bilang sekarang ini berebutan perhatian semua ya. Exactly. Jadi the new currency is attention. Perebutan perhatian. Sekarang dengan dunia digital, aksesibilitas kreator untuk menciptakan kreasinya mereka sendiri lebih yang disebut terdemokratisasi ya. Lebih gampang. We can sit by a camera and we can upload to YouTube and you will have, if your performance is good, you have audience-ship and you have attention. Atensi
itu sangat dibutuhkan kalau kita bicara pada advertisers. Kita bisa bicara ke brand-brand dan sebagainya, so kita bisa dapat uang dari situ dan kita bisa amplify ke digital channels. Berarti atensi kita terbagi, yang disebut juga multi screens. Sekarang dengan handphone, social media, ada lagi YouTube kalau di komputer atau iPad atau whatever or your TV, baru ke bioskop. Nah, atensi ini sudah tersebar. Jadi memang untuk membawa teman-teman ke bioskop itu yang disebut customer journey-nya agak sulit kan. Lu harus parkir, lu harus naik dulu di mall, mungkin lu harus makan, bla bla bla, baru ke bioskop. Jadi you really wanna produce something significant and amazing, and you have to promote it very very big gitu ya, biar orang-orang memang atensinya kena dan mereka bisa funnel up. Nah, sedangkan kalau memang juga film, tantangannya adalah selain digital, OTT. Nggak usah ditonton deh, nanti juga pasti ada di OTT platforms A, B atau C. Nah, itu juga jadi tantangan juga. So there's a lot of challenges, tapi ini adalah positive challenges. Aku on the side of creativity, meaning dengan the Internet of Things ya, IoT, dan dengan juga dunia digitalisasi itu makin tersebar, dan I think the conversion is going to be towards digital, justru I'm happy bahwa orang-orang bisa bersuara. You can say what you want to say digitally, and that is freedom, creative freedom, dan aku suka dari aspek itu. Tapi bagi kami di industri film, akhirnya juga atensi yang untuk film jadi kebagi kepada channel-channel lainnya gitu, kanal-kanal lainnya. So it's a positive challenge. And I think I'm hoping this challenge will bring more creativity and bring more innovation to creators di film untuk ya meningkatkan cara mereka bercerita dan meningkatkan cara kita berdaya gitu ya di film. So it's a positive challenge, I think. Yeah. Positif ya, it's a positive challenge. Sama seperti ketika kita berusaha menahan godaan untuk tidak menikmati dessert. Kita akan kasih lihat dessertnya apa. We'll be back. Are you a dessert person? Yes, I am. Citrus tiramisu. Merci monsieur. Kamu ketemu istrimu tuh di mana ya? Ketemu di Jogja. Lucu amat. Waktu itu kebetulan keluarga istriku tuh tinggalnya di Bali. Mereka sudah 8 tahun di Bali, di industri yachting lah. Terus kebetulan juga adik iparku, dia juga di industri film. Terus waktu ketemu, dia dan adiknya kerja di satu film Hollywood waktu itu yang syuting di Indonesia, namanya Java Hit. Ya, cinlok sih sebenarnya kalau bisa di ini ya. If you can describe it, actually cinlok sih. So I met her in a movie set. Dan sekarang usia pernikahannya sudah... I forgot. How long have you been married? Oh, I'm sorry, Valentine. We've been married for a while. More than 10 years? No, we've been together. 15? We've been together for 12 years, I think. 12, 13 years since. I met her when I was 26. Aku 40. Berarti it's been 15 years or so. 14 years. We've been together for 14 years. 14 tahun. 14 tahun we've been together. Oh my god. With 2 beautiful children. I know, karena aku mau bilang tiap kali papasan sama Aryo Bayu di mall atau lagi keluar event gitu, dia pasti sama istrinya, sama anaknya lagi sibuk dengan kereta dorong, ya kan, dengan anak di gendongan gitu. Such a suami bertanggung jawab banget. Waduh, okay, I hope so. Yang kamu pelajari dari rentang perjalanan rumah tangga 12 tahun, taruhlah 12 tahun ya. Okay. 12 tahun. Bagian paling susah apa? Bagian paling susah ya? Atau nggak ada susahnya? Aku fine-fine aja jujur. Ya pasti there is arguments, pasti ada difference of opinion. Pasti juga, kadang aku very basic aja. Faktor ekonomi kita juga bicarakan, sekolah anak, gimana kita pengen bangun masa depan, apakah kita pilih Prancis yang dimana social infrastructure-nya bagus gitu kan, sekolah gratis lah apa. Kebetulan anakku dua juga lahirnya di Prancis, dua-duanya di Paris. Itu juga gratis loh, Dave, can you imagine? Iya. Itu gratis, dapat popok dan support itu selama sebulan dan lain sebagainya. Terus kami di sini, terus kita ngelihat anakku sekarang masuk ke international school, aku lihat harganya, wow, this is expensive. Jadi ya obrolan-obrolan yang umum sih aku rasa, dan problem-problem umum yang dihadapi semua pasangan mungkin ya. So, tapi selain itu, I think we're fine. Kebetulan
dia dan aku tuh sama gitu ya. Kita suka film, dia pun juga seorang aktris yang sekarang sayangnya karena kita ada anak jadi harus direhatkan dulu mimpinya. That's something yang aku juga bisa appreciate banget from my wife ya. Jadi seorang ibu tuh sacrifice-nya tinggi banget gitu ya, apalagi ibu perempuan berkarir ya. So that's something that I appreciate very deeply from my wife. And yeah, itu sih, all those elements aja sih. So what I can say is I'm very happy and I'm very lucky to have met someone that I can connect with. Jadi juga sebelum kawin gue inget nih, gue ngomong nih kayak, gue bisa tua sama ini orang nih. Ya udah, yang penting indikatornya itu aja. Itu tuh pengen tahu aja gitu. Itu tuh is it a gut feeling when you say that? Aduh, gue bisa tua sama dia nih. Is it a gut feeling or? It's a gut feeling, and it's a gut feeling, and relationships are never sempurna. When I was a kid, when I see, film, cerita romantic comedy, wow, love is, atau relationships itu I think is overglorified juga. It's not easy. It's not easy. Her and I, we're very different people. Ya kan, dengan dua latar berbeda, dan apalagi she's French, I'm Indonesian. We have two different nationalities juga, two different ways of thinking gitu kan. Tapi ya mau nggak mau ya kita sepakat bahwa we want to be in partnership for a long time, and we decided to have kids. So apapun yang nanti terjadi in the middle, we have to face it aja gitu. So again, like I said, I'm very lucky to have a partnership with the same views gitu, with the same responsibilities, and want to share the responsibilities. So I can always say I'm a lucky guy. Iya, dan kayaknya sih kalau dari obrolan kita ya, aku merasa kamu very easy ya kayaknya menghadapi perbedaan karakter, penyesuaian dalam rumah tangga. Ya? Yeah? Yes and no. I've had huge arguments juga with Valentine, and she had huge arguments juga with me. You know, and it's always up and down. Tapi you have to work. Marriage is work. Not only marriage, relationships. Relationship is work. Dan kita berdua juga tipe orang yang kawin bagi kami itu menikah itu administratif. Buku menikah. I'm so sorry to reveal this, but this is my truest view. All that is just social construct. Nah, di saat Valentine and me, kita merasa kayaknya, I think we have something in common that we can share, and we have this connectivity yang memang tidak bisa dijabarkan ya dengan kata-kata, tapi there's this very strong energy. I feel like that's enough, gitu. Tapi tantangannya banyak, Dave. We argue, mostly I'm wrong, of course. Laki-laki selalu salah, so yeah. Tapi kan hanya ketika kita berantem lah kita tahu bahwa penyesuaian itu terjadi dan dilakukan. Betul, I do. Dan kadang bisa menyakitkan, tapi juga kadang ya itu, and then you heal after that and you grow together. So I agree exactly with that statement. Kan kayaknya sekarang Aryo Bayu sedikit putar haluan lah gitu ya, aktif di organisasi, kemudian pekerjaan kamu juga mungkin jadi sekarang lebih terstruktur gitu. Masih punya waktu untuk main film? Mungkin tahun depan. Atau diada-adain waktu? Untuk tahun ini aku nggak ada waktu untuk main film. Dan itu juga kayaknya, aduh, kangen ya gitu. Jadi nanti let's see. But again, aku tipe orang tuh yang suka banyak hal. Jadi kalau aku udah merasa, ini kayaknya gue udah ngerti nih. Let's try something different. Jadi itu emang balik lagi ke nol. Jadi di luar dunia film juga, ya puji Tuhan, alhamdulillah, aku juga ada beberapa usaha yang lagi aku rintis juga, dan itu juga udah hampir 12 tahun juga aku rintis. Jadi aku juga suka ngulik di situ, ngulik industri lain, tapi memang akhirnya balik lagi ke seni. Kalau aku bisa katakan sih, if I could say, I think I'm an artist gitu, and I love the whole world of the whole spectrum of arts. Aku suka banget gitu, karena I just feel like aku merasa I exist with arts gitu. I exist with art. Untuk menutup perbincangan kita dengan Aryo Bayu, kalau ini adalah hari terakhirmu di dunia. Wow, ngeri banget. Hari terakhir di dunia, gue seneng gue bisa ngobrol sama Dave. Oh. And I can share all this 48-day Wagyu. Oh, Valentine.
mind, he's a talker. Thank you so Dave, much. thank you. For sharing Thank more you, than Dave. just stories. Thank you. So much. Thank you, Dave. Thank you so for your much. time. Pemirsa setia Brunch with Dave, terima kasih banyak untuk dukungannya. Manzu will be back for sure. Dan juga jangan lupa untuk saksikan tayangan spesial kita di Red Carpet Festival Film Indonesia 2025 tanggal 20 November. Kita akan live di TikTok. I'll see you guys everybody. Bye.